Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang sekarang sedang mengerjakan skripsi atau karya tulis ilmiah atau penelitian yang lainnya, yang sekarang sedang mencari-cari tutorial mengolah data menggunakan SPSS. Jadi hari ini saya akan memberikan teman-teman tutorial mengolah data menggunakan SPSS. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan olah data uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih, apa sih uji normalitas itu dan untuk apa uji normalitas itu dilakukan begitu. Jadi, uji normalitas itu merupakan uji prasyarat ya teman-teman ya, yang dilakukan untuk mengetahui apakah data teman-teman berdistribusi normal atau tidak begitu. Uji normalitas ini juga menjadi syarat sebagai teman-teman untuk melakukan uji hipotesis selanjutnya. Jadi apabila data teman-teman berdistribusi normal, maka teman-teman bisa menggunakan uji hipotesis parametrik seperti independent test atau paired test atau lainnya. Tetapi apabila data berdistribusi tidak normal, maka uji hipotesis teman-teman menggunakan uji non parametrik seperti uji Wilcoxon sign rank dan sebagainya. Cara membaca uji normalitas ini yaitu apabila nilai signifikasi teman-teman lebih besar daripada 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Tetapi apabila nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan data berdistribusi tidak normal. Disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa di sini kan saya lulusan dari prodi bimbingan dan konseling, di mana topik dari skripsi atau penelitiannya itu ada memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, jadi di sini kalau ada teman-teman dari prodi bimbingan konseling yang penelitiannya memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti bimbingan kelompok atau konseling kelompok dan sebagainya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi biasanya kan topik penelitian itu ada dua variabel ya teman-teman ya. Jadi variabel X dan variabel Y, di mana setiap variabelnya itu memiliki data. Jadi masing-masing variabel memiliki data. Sedangkan ketika kita memberikan layanan, jadi variabel kita layanan BKP misalnya bimbingan kelompok, variabel satunya misalnya kemampuan asertif siswa. Tetapi di topik ini kita hanya memiliki data di kemampuan asertif siswa. Nah, jadi data apa sih yang kita masukkan ke SPSS begitu? Jadi yang kita masukkan itu data pretest dan posttestnya ya teman-teman ya. Jadi data pretest sebelum melakukan layanan BK, lalu data posttest setelah memberikan layanan BK. Begini itu saja ya teman-teman. Selebihnya ini bisa digunakan oleh teman-teman dari berbagai jurusan, dari berbagai program studi begitu. Di sini saya sudah mempunyai data ya. Nah, kita buka dulu di SPSS-nya. Lalu di sini ada data pretest dan posttest. Kita copy semua dan kita paste, kita tempel di aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 23 ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini kan masih namanya masih var 001 dan var 002. Kita ubah di variable view teman-teman, di bagian bawah pojok kiri bawah variable view, dekatnya data view kita klik. Nah, jadi ada name di sini. Yang satu kita ubah menjadi pretest seperti namanya. Lalu yang kedua kita beri nama posttest. Di bagian label sama, kita beri nama pretest, dan di bagian yang kedua kita beri nama posttest. Ini di desimal kita beri angka 0 saja supaya nanti tidak kebanyakan koma di belakangnya teman-teman. Oke, nah di sini kita mulai melakukan olah data ya teman-teman ya. Jadi kita klik analyze di atas, analyze kita klik, lalu kita masuk di deskriptif statistik ya teman-teman, lalu kita masuk ke explore. Nah, di sini ada pretest dan posttest dan ada kotak dependent list, di mana kita harus memasukkan kedua ini, pretest dan posttest, ke kotak dependent list. Caranya dengan mengblok semuanya atau menggunakan CTRL-A ya teman-teman ya. Lalu kita klik tanda panah sebelah kanan, kita klik. Nah, lalu langsung berpindah ke
kotak dependent list. Lalu selanjutnya kita pencet plots teman-teman. Di sini ada plots. Kita centang yang normality plots with test ya teman-teman. Di sini kita centang. Lalu kita ketik continue dan klik OK. Nah, di sini kita keluar hasil dari tes uji normalitas ini, dimana kita membaca yang di sini test of normality teman-teman. Jadi di sini ada dua kolom, bisa dilihat ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Kedua ini memiliki perbedaannya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov apabila sampel kita banyak atau lebih dari 30, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tetapi apabila sampel kita sedikit kurang dari 30, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Karena di sini tadi sampel saya kan 8, bisa dilihat di sini juga 8, maka menggunakan yang Shapiro-Wilk. Oke, jadi di sini didapatkan nilai signifikasi yang pretest 0,322 dan yang posttest 0,83 teman-teman. Dimana seperti yang sudah saya katakan, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05. Dimana di sini pretest mendapatkan nilai signifikasi 0,0322 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Lalu pada bagian post test juga didapatkan hasil 0,083, dimana berarti lebih besar daripada 0,05, yang kan berarti data berdistribusi normal baik pretest maupun post test. Oke, itu dia video tutorial bagaimana mengolah data uji normalitas menggunakan SPSS ya teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.